Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, how are you everyone? I'm sure that all of you are doing great. Well, so today we are going to discuss our first material, our first topic, our first chapter. So in this chapter, I'm gonna tell you like what are we going to learn first. So di chapter ini kita akan berusaha untuk menguasai, mempelajari, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kita juga diharapkan untuk bisa menyusun serta bisa mengaplikasikan dalam bentuk lisan or speaking. Well, kalau kita sudah tahu kira-kira kita itu belajar apa, so the next thing that we need to know, of course, the learning objectives. Jadi kita juga harus tahu kira-kira tujuannya itu apa kita belajar tentang itu. Apalagi ketika itu comes to expressing something. I'm sure that all of you are eager to know what is it for? Why should I learn about that? Pasti kalian penasaran kan, kayak ngapain harus belajar itu? Buat apa kira-kira? Nah, so the first in this chapter you are hoped to be cautious and mindful in holding interpersonal communication with teachers and friends. Be honest, disciplined, confident, and responsible in holding transactional communication with teachers and friends. And also be responsible, mindful, cooperative, and peaceable in holding functional communication with teachers and friends. And of course, the last two things are expressing hopes and congratulate others. Jadi secara singkatnya ya, kalian diharapkan di chapter ini tuh sikapnya juga terbentuk ya, bukan hanya secara pengetahuan kalian itu bisa, tapi juga secara sikap itu baik, bertanggung jawab, sopan, jujur, disiplin, percaya diri, aktif, dan juga mampu bekerja sama. Dan tentu kalian juga bisa secara material itu menguasai mengungkapkan harapan dan juga mengucapkan selamat terhadap orang lain. Nah, so let's get started. We are going to discuss about expressing compliments and congratulations. Jadi compliments itu memuji ya, praising someone. Jadi kalau congratulations itu kita mengucapkan selamat. Nanti untuk detailnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Well, so we come to the function. So when we talk about expressing something, we are going to learn about the function first. Jadi kita biasanya akan belajar tentang fungsinya dulu. Oh, what is it for? Why should we learn about that? Oh, ternyata di sini agar kita bisa mengungkapkan bagaimana kita itu terkejut atau juga memuji atau mengagumi sesuatu atau seseorang. Kayak misalkan kan ada nih teman kalian yang baru aja ikut lomba basket misalkan. Nah, menang tuh. Nah, di situ kalian bisa menggunakan ungkapan ini untuk mengucapkan selamat terhadap orang tersebut. But of course in English. So the question is that how to congratulate others? Nah, well, let's see. Jadi di sini kita akan lihat di di slide selanjutnya. Jadi the expression is it's quite a lot ya, but yeah, you can read one by one and then try to practice. So the first you can say, "Wow, good job." Also you can say, "Good, great." "Wow, nice try." "Nice work." "Keep up the good work." "What a nice dress." "You are smart." Nah, intinya sih kalimat-kalimat yang positif, yang membangun. Nah, itu kita gunakan untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Jadi mereka akan lebih terpacu dan kalian pun tentu juga akan menunjukkan rasa perhatian kalian kepada orang lain ya. Positif lah ibaratnya ini semuanya ya. Next we come to how to admire or surprise in something or someone. Nah, dengan menggunakan exclamatory sentence atau kalimat seru ya. Nah, di sini kita bisa pakai, di sini ada dua cara. You can use word
for the first sentence, and you can use how for the first sentence. The difference is that after what you use noun, but after how you use adjective. Jadi bedanya adalah cuma diletak setelah what dan how-nya ya. Kalau what itu di setelahnya itu pakai noun, sedangkan kalau how itu pakai adjective. Nah, seperti contoh itu. What a beautiful girl she is. Yang kedua, kalian bisa menggunakan how beautiful she is. Loh, sama-sama ada beautiful-nya, Miss. Gitu. Nah, bedanya adalah what a beautiful girl. A beautiful girl itu adalah noun karena diakhiri dengan girl, noun ya. Jadi itu merupakan noun phrase lah kalau secara teorinya, tapi itu masuknya ke kategori noun, makanya dia menggunakan what. Sedangkan untuk yang how itu kan beautiful ya. Nah, beautiful itu adalah kata sifat. Udah pasti tahu dong kalian. Nah, itu udah dipelajarin ya di kelas 7 kalau tidak keliru ya, di kelas 7. Kemudian diikuti dengan auxiliary verb. Auxiliary verb di sini adalah kata kerja bantu. Nah, karena she yang menggunakan is. Tapi kalau misalkan kalian mungkin bilang girl-nya itu lebih dari satu, nah kalian pakainya are. What beautiful girls they are. Nah gitu. Jadi it depends on the subject actually. Nah ini lagi-lagi adalah pelajaran semester 1. Kemudian we are going to discuss about showing surprise or prizes. Nah ini adalah kayak rasa terkejut dan juga kagum ya. Seperti contoh, kalian baru aja ke Jakarta nih, misalkan dari let's say you came from Solo. Solo is a small town, right? And you go to Jakarta, which is a big city, and you feel like surprised, or you prize Jakarta as a big city, and you can use this expression. What a big city. Atau mungkin juga kamu tuh ada teman kamu rajin banget. Yang lain tuh kalau berangkat tuh 6:30 gitu kan, paling cepet lah, dia tuh jam 6 udah dateng. Nah, kemudian kamu bisa bilang how diligent she is misalkan, karena dia perempuan misalkan, atau he is gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian kita lanjut ke dialog. Nah, seperti contoh di sini adalah tentang bagaimana kita itu me-admire atau komplimen seseorang, memuji ya. Di sini ada contohnya seorang siswa bernama Fatimah, ya kan? Nah, Fatimah ini ternyata adalah orang yang sangat rajin. Sama ya contoh tadi. Seperti contoh nih, what do you think of our new classmate, Fatimah? She is a diligent student. Oh, ternyata orangnya rajin. Kenapa bisa dibilang rajin ya? Oh, kata Aning, I think so. She has never been late. She is always 15 minutes earlier before the class starts. Is she? What a diligent student she is. Nah, kayak nggak percaya gitu ya. Kayak biasanya kan kalau kita datang ke sekolah atau mungkin ke tempat atau janjian sama orang, kayak mepet-mepet gitu ya, 5 menit sebelumnya atau bahkan tepat waktunya. Kalau dia tuh 15 menit sebelumnya. Nah, itu membuat si Adi ini kagum dengan ketepatan waktunya. Jadi dia bilang what a diligent student she is gitu ya. Ini contoh di dialognya. Okay, next, if there is another example, so let's see here. We had Ali dan Fahmi. Nah, ternyata di situ adalah menang sesuatu. Nah, di sini juga bisa kamu congratulate. Kalau tadi prize, compliment, memuji, kalau ini lebih ke mengucapkan selamat. Seperti contoh, you look very happy, Fahmi. What has happened? Guess what? Today is the happiest day in my life. Really? Yes, finally I got 100 on the last mathematics test. Sorry, could you repeat what you just said? I said I got 100 on the last mathematics test. What a surprise! But anyway, congratulations on your big achievement. Nah, di sini aja. Ketika kalian mengucapkannya pun kamu juga rasa ikut bahagia gitu loh. Jadi kayak rasa senang gitu. Jadi nggak mungkin kalau kamu ucapin selamat sambil it's a big no. So, biasanya kamu jadi kayak ikut happy gitu ya. Jadi ekspresinya happy, ikut bahagia karena temennya itu mencapai sesuatu yang baik. Oke, next we had. Nah, di sini ada fill in the blank in each of the following dialogues with the correct expression after that answer the question. Jadi ini ada yang kosong nanti ya. Ada yang kosong diisi dengan ungkapan yang tepat. Setelah itu dijawab pertanyaannya. Let's see what we have. Nah, seperti contoh nih. What do you think of uni? I've never met such a clever student before in my life.
She got 100 for almost every subject. Nah, ada what nih. Tadi ada bisa pakai what, bisa pakai how. Di sini bebas ya. Yang penting kalian ditaruhnya tadi sesuai dengan polanya. Ya, ada yang what itu kan setelah what itu ada noun. Kemudian ada apa, kemudian ada apa. Nah, silahkan ya diingat-ingat lagi. Kalau misalkan nanti lupa bisa kembali ke slide sebelumnya. Kemudian pertanyaannya, what type of students you nih? Nah, itu ada di dialognya. Cari kira-kira di situ apa ya? Di situ ada di dialognya. Kemudian who is surprised? Siapa yang terkejut? Nah, di dialognya pun juga ada, tapi itu tersirat. So you need to be really careful. Analyze it carefully. Nah, ini why is he or she surprised? Alasannya juga ada di situ, ini juga tersirat. So you need to nggak tersirat ya kalau yang ini ya. Dia ada di situ. You need to really careful in reading the dialogue so that you can get the answer correctly ya. Well, go to the dialogue 2. Sorry, kelebihan nih tadi. Nah, sama ya. Dialog yang kedua juga sama, ada what. Kemudian maaf ini masih sama satu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. What would you most probably say in each of the following situations? Nah, you have just seen a very touching film and unconsciously got your eyes wet. You tell your friend about it. Nah, di sini tuh kamu habis nonton film yang sangat menyentuh. Habis itu tidak sadar kalian itu menangis. Nah, kalau sampai film itu film yang menyentuh terus sampai bisa bikin kalian menangis, kira-kira film itu bagus nggak? Nah, that's the question for you. Nah, kalau bagus, kira-kira kamu harus ngomong apa? Nah, itu apa kamu memuji atau kamu mungkin mengucapkan selamat? So, silakan nanti cek lagi di slide sebelumnya. And we have here, the sun is shining very brightly on Monday morning after 3 rainy days. Nah, bayangkan kalian itu 3 hari berturut-turut hujan. Nah, habis itu dia kemudian cerah saat itu. Setelah 3 hari hujan, cerah. Nah, you are much excited and have decided to take a walk. Nah, kamu sangat senang ya, dan kamu memutuskan untuk jalan-jalan. Nah, kira-kira keadaan seperti itu, kamu akan mengucapkan apa? And of course, this relates to compliments and congratulations. So please, if you don't really remember what you should say, you can go back to the previous slide ya. Next, what we have. Nah, sekarang adalah masuk ke subbab kedua. Nah, kalau yang ini nanti kalian bisa aksesnya itu setelah chapter 1 subbab satunya itu selesai ya. Nah, kalau ini mungkin di pertemuan selanjutnya. So, bisa pause dulu sampai di sini, nanti kalian lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi nanti misalnya keep going ya. Tinggal nanti di pertemuan selanjutnya kalian putar videonya dari sini sampai ke terakhir. Nah, expressing hopes and wish. Nah, what are the differences between them? Kira-kira apa ya perbedaannya? Sama-sama kayaknya kan willingness gitu ya, keinginan gitu kan. Let's check them out. And Miss Ria juga, I have already put a video from the native speaker about the differences between hopes and wishes. So you may check it out in the e-learning chapter 1 course, and it's a video, so you may watch it. But remember, don't only watch it one time because it's in English, so you need to really listen carefully and understand the whole material that the speaker is talking about. Jadi materi yang mungkin speakernya ini ngomong ya. Jadi silahkan nanti bisa dicek di e-learning itu, saya sudah masukkan video perbedaan antara hopes dan wishes, tapi dalam berbahasa Inggris. Jadi silakan setel berulang-ulang ya biar sampai paham. Atau misalkan kamu mau masukkan captionnya, mungkin kalau ada bisa. Pokoknya didengerin aja berulang-ulang sih, biasanya nanti jadi paham ya. Okay, first of all, the main difference between wish and hope is that wish is mainly used when wanting a change of circumstances, and hope is used when talking about a specific situation. In other words, a wish expresses a desire of something that is different from the reality. A hope is express
It's supposed to be expresses ya. A desire for a future change. Nah, jadi kalau wish itu kayak misalkan secara singkatnya dia bilang gitu, dia itu keinginan akan sesuatu, tapi kenyataannya itu berbeda. Kayak misalkan contoh, Miss Ria pengen jadi let's say pilot ya, kenyataan tapi kan saya bukan. Kalau saya jadi pilot gitu, saya akan misalkan pergi ke Mekah gitu ya. Wah, alhamdulillah, insyaallah ya, amin, doakan saja. Like if I were a pilot, I wish I were a pilot. Wishnya malah dihilangkan ya. I wish I were a pilot. Nah, saya harap saya itu seorang pilot. Tapi kan kenyataannya berbeda. That's only my desire, my willingness, keinginan saya. Tapi realitanya itu berbeda. Sedangkan kalau hope itu adalah mengungkapkan keinginan yang kamu harapannya itu kedepannya berubah. Kayak misalkan ada kalian gitu ya, kalian misalkan kalau bangun tuh selalu jam mepet gitu loh. Misalkan kalian kan jam 7 harus sudah siap ya, harus sudah siap zikir pagi. Kalian tuh bangunnya mepet setengah 7. Nah, kalian tuh berharap besok nih, mulai besok kamu itu kalau bangun lebih awal, jam 6 lah atau bahkan setengah 6 ya. Tapi setelah subuh dulu ya. Biasanya setelah subuh habis setelah subuh tidur kali ya, makanya bangunnya jam 6 misalkan. Nah, kamu bisa bilang hope karena itu kamu berharap di masa depan itu ada perubahan ya. Contohnya, I hope I wake up earlier tomorrow. Jadi saya berharap besok saya itu bangun lebih awal. Nah, that is hope. Jadi bedanya tahu ya sekarang ya. Hope itu kamu berharap di yang akan datang itu ada perubahan. Tapi kalau wish itu kayak kamu berharap sesuatu, but in reality it's different. Di realitanya itu berbeda. Nah, di sini ada contoh juga. I hope that they will help us. Nah, itu kamu harapannya ya, mungkin atau can. Nah, mungkin masih mungkin gitu loh. Tapi misalkan I wish they could help us. Nah, ini udah terjadi dan kenyataannya dia tidak membantu gitu kan. Oke, next slide. Nah, satu contoh ini ada lagi. I wish that they were here. Nah, that ini kenapa di dalam kurung? Jadi sesungguhnya that ini it can be added but also it can't be omitted ya. Bisa ditambahkan atau bisa dihilangkan. Nah, kenyataannya apa? They aren't here. Karena dia tadi ya cuma harapannya tapi realitanya berbeda. Contoh di sini yang kedua. I wish that they were coming. Sama ya, they are not coming. So sad. Kemudian ada I wish that they came here more often. Nah, kenyataannya they don't come here very often. Kemudian I wish they could come. Faktanya they can't come ya. And hope, for example this one, I hope the TV program will give positive impacts in the future. Nah, itu kamu berharap tentang perubahan yang akan terjadi di masa depan. It's possible there will be a future change. Nah, ini juga ya ada contohnya lagi, satunya bisa dibaca nanti biar makin penasaran. Next. Nah, di sini ada fill in the blank with wish or hope. Nah, di sini silakan. Sudah saya kasih satu contoh ya. I have given you one example for number 1. I wish I were a superstar. Kenyataannya I'm not ya. Kenyataannya bukan. Jadi saya berharap saya itu seorang superstar. Tapi kenyataannya no. Nah, silakan nanti nomor 2 sampai nomor 5 itu dikerjakan ya. Kita lihat di sini nanti bisa tanya ketika live Google Meet. So be careful dan juga diingat ya, juga dirangkum, kemudian juga dijawab. Nah, last but not least, be ready for the quiz. Akhirnya ya, atau sedih malahan. Jadi nanti setelah ini seperti yang sudah Miss Ria bilang, kalian akan mengerjakan kuis di portal e-learning. Nah, satu chapter biasanya Miss Ria kasih soal 100 ya. Nanti per mengerjakan itu 20 soal insya Allah. Nah, di situ kalian harus sampai dapat 100. Kalau misalkan masih gagal nih, nyoba pertama gagal dapat 100, berarti nyoba lagi kedua, nyoba lagi ketiga, dan seterusnya. And then setelah itu baru kita akan nanti
Oh maaf, sebelum kuis nanti mungkin akan Miss Ria kan kalian sudah merangkum. Nah, Miss Ria akan pilih rangkuman terbaik yang mungkin akan Miss Ria sempurnakan dan akan Miss Ria taruh di dalam portal e-learning. Jadi itu juga bisa untuk memudahkan kalian belajar ketika ingin menghadapi kuis tersebut. Jadi be creative for your summary. Jadi silakan ya, sekreatif mungkin dalam merangkum. Nanti akan Miss Ria lengkapi sehingga bisa digunakan secara bersama-sama. Okay, finally that's all from me. Thanks, million thanks for you who has listened to my explanation. Hopefully you can get something useful dan bisa dipahami dengan mudah. If you have any questions, please don't hesitate to ask me. Don't be hesitate to ask me ya. You can either ask me through WhatsApp or phone call or anything that you may use the social media like your phone, anything. Jadi bisa aja ya, nanti mau telepon atau mau WA juga boleh kalau mau ada pertanyaan. Dan jangan lupa rangkum di jabat A ya, kerjakan kuis, rangkum, aktif bertanya ketika live Google Meet. Okay, goodbye everyone, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.